Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan saya di seri kuliah farmakokinetika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang parameter farmakokinetika. Baik, teman-teman sekalian, kalau kita ingat di kuliah-kuliah atau di seri-seri sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana farmakokinetika itu mencoba untuk mengkuantifikasi ya, mengkuantifikasi kejadian atme. Jadi farmakokinetika ya, kejadian atme, absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Itu coba untuk dikuantifikasi ya, dikuantifikasi artinya apa? Artinya proses absorpsi, proses distribusi, proses metabolisme dan proses ekskresi itu ada semacam angkanya gitu ya. Seberapa cepat, seberapa banyak obat yang diabsorpsi ya, seberapa jauh obat distribusi, bagaimana proses metabolisme dan ekskresi, ya itu semuanya dicoba dikuantifikasi. Kemudian di pertemuan sebelumnya Anda juga sudah sama-sama mengerti tentang bagaimana model farmakokinetika, karena proses kejadian atme dalam tubuh kita adalah proses yang kompleks atau proses yang rumit, sehingga kita mencoba membuat semacam model ya untuk merepresentasikan atau mewakili kejadian atme tadi. Nah, dari model tadi maka kemudian kita bisa menemukan atau mencari apa yang disebut sebagai parameter farmakokinetika ya, parameter farmakokinetika. Jadi parameter farmakokinetika adalah apa ya, unit atau angka yang kemudian mewakili kejadian farmakokinetika, ya, yang mewakili kejadian farmakokinetika, tergantung model yang kita gunakan. Jadi yang kita akan bahas kali ini adalah model farmakokinetika yang menggunakan model kompartemen 1 ya. Jadi yang paling sering kita bahas atau kita gunakan adalah model kompartemen 1 terbuka, kemudian ordernya, kalau Anda ingat ordernya, order kinetika order 1. Oke, jadi teman-teman sekalian, Anda lihat di sini faktor fisiologis dan faktor obat ya. Faktor fisiologis bisa dari blood flow ya, aliran darah, kemudian protein binding, ikatan protein, kemudian sebentar, saya soalnya kok belum lihat. Oke, kidney function ya, fungsi ginjal, kemudian aktivitas enzim, kemudian gastric emptying time ya, waktu pengosongan lambung, ini sebagai faktor fisiologis, dan kemudian faktor karakteristik obat misalnya pKa dan lipofilisitas. Maka kemudian faktor tadi akan menentukan ya, jadi faktor-faktor fisiologis dan faktor fisiologis tubuh dan faktor obat itu dia akan menentukan bagaimana obat itu nasibnya ya, bagaimana nasib obat dalam tubuh atau bagaimana tubuh kita merespon terhadap obat tadi. Dan kemudian karena adanya sifat fisik, kimia fisik obat dan kemudian sifat fisiologis tubuh kita, maka kemudian muncullah apa yang disebut sebagai primary pharmacokinetics parameter atau parameter farmakokinetik primer. Nah, yang disebut sebagai parameter farmakokinetik primer, oke, teman-teman sekalian harus ingat ya. Oke, ini konsep pertama kita. Yang disebut sebagai parameter farmakokinetik primer adalah parameter yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh. Ya, jadi sekali lagi, yang disebut sebagai parameter farmakokinetik primer adalah parameter yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, ya. Langsung dipengaruhi kondisi tubuh. Artinya apa? Karena tubuh punya kondisi tertentu, kemudian obat punya sifat tertentu, ya maka kemudian kejadian atmenya tertentu. Nah, karena kejadian atme tertentu maka muncul parameter farmakokinetik untuk mewakili kejadian ya. Jadi untuk mewakili kejadian atme tadi. Maka di sini kita punya VD yang merupakan perwakilan kejadian distribusi, kemudian clearance yang merupakan perwakilan kejadian eliminasi atau perwakilan kejadian metabolisme dan ekskresi, serta Ka yang mewakili kejadian absorpsi. Ya, jadi sekali lagi ini langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh ya. Jadi ada kondisi tubuh tertentu ya, dia mewakili absorpsi yang kemudian parameternya adalah Ka. Kondisi tubuh tertentu dia mewakili mempengaruhi VD, parameternya mempengaruhi distribusi, parameternya adalah VD. Kemudian kondisi tubuh tertentu mempengaruhi clearance,
dengan parameter farmakokinetik adalah clearance, ya. Eee, sorry, mempengaruhi metabolisme dan ekskresi. Maaf ya, mempengaruhi metabolisme dan ekskresi atau eliminasi dengan parameter farmakokinetik adalah clearance. Kemudian teman-teman sekalian, yang mungkin teman-teman sebenarnya mungkin sudah beberapa kali sering dengar sebelumnya di materi ini atau mungkin materi-materi sebelumnya adalah tes tengah. Sebenarnya teman-teman sekalian, tes tengah atau waktu paruh adalah parameter farmakokinetik yang secondary. Ya, ingat primary itu yang langsung dipengaruhi oleh tubuh. Bagaimana dengan secondary atau sekunder? Parameter farmakokinetik sekunder adalah parameter farmakokinetik yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer. Jadi parameter sekali lagi, parameter farmakokinetik sekunder adalah parameter farmakokinetik yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer. Jadi nilai K tes tengah itu dipengaruhi oleh parameter primer. Jadi bisa jadi teman-teman sekalian, ketika kondisi tubuh berubah, maka kemudian tidak selalu nilai ini berubah. Karena bisa jadi ini berubah, kemudian VD-nya berubah, clear-nya juga berubah, sehingga tes tengahnya tetap bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ada kondisi tertentu. Jadi yang berubah dulu bukan langsung ke tes tengah, tapi CL-nya. Misalnya ada kondisi ginjal ya, ada pasien dengan kondisi ginjal yang kemudian menurun gitu misalnya, maka yang kita tahu misalnya tes tengah obatnya semakin panjang ya atau semakin besar. Maka sebenarnya tes tengah itu, yang besar atau panjang tadi, ya atau lama ya, bukan langsung dipengaruhi oleh, kondisi tubuh, tapi karena clearance-nya. Ya jadi clearance-nya dulu menjadi, apa namanya, menjadi panjang ya, clearance-nya menjadi clearance-nya menjadi rendah, maaf. Kondisi ginjalnya gini, kok karena kondisi ginjalnya buruk, maka clearance-nya menurun ya, clearance-nya menurun, jadi tidak bisa di-clearance atau tidak bisa dieliminasi atau eliminasinya berkurang, maka kemudian ininya berkurang, ya maka tes tengahnya akan semakin panjang. Jadi angka-angka ini atau parameter farmakokinetik sekunder itu dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer. Kemudian ada disebut juga sebagai parameter farmakokinetik turunan yang bawah ini, ya. Parameter farmakokinetik turunan seperti AUC ya, AUC adalah area under curve, kemudian CSS konsentrasi obat pada steady state adalah parameter farmakokinetik turunan. Kok bukan tersier kenapa ya? Kan ini primer, sekunder, habis itu turunan, bukan tersier ya. Turunan turunan itu artinya adalah parameter farmakokinetik yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik yang lain, primer maupun sekunder, ditambah dengan apa namanya faktor yang lain di luar parameter farmakokinetik. Ya, jadi parameter turunan adalah parameter yang diturunkan atau dihasilkan dari parameter farmakokinetik yang lain ditambah atau dikombinasikan dengan faktor yang lain. Nanti kita akan belajar tentang AUC. Misalnya dipengaruhi oleh CP0 ya. AUC memang CP0 per K ya. CP0 per K. K itu di sini, CP0 itu dipengaruhi oleh dosis ya. Ya, dosis dan VD ya. Jadi CP0 itu dipengaruhi oleh dosis dan VD. Jadi dia dipengaruhi oleh primer, sekunder, dan yang lain apa misalnya dosis tadi. Jadi kemudian ini disebut sebagai parameter turunan ya, bukan tersier. Kemudian di sini disampaikan VD ya, VD dan clearance ya mempunyai peranan yang sangat sentral dalam farmakokinetik dan semua parameter diturunkan dari kedua parameter tersebut kecuali Ka, ya tentu saja. Ka itu parameter farmakokinetik yang mewakili proses absorpsi. Ya, tapi kemudian parameter farmakokinetik lain, T setengah, K, AUC, dan seterusnya itu dipengaruhi oleh nilai clearance dan PD. Baik, saya harap Anda paham betul ya tentang eh, apa namanya pendahuluan ini. Jadi sekali lagi ada parameter farmakokinetik yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh disebut sebagai primer, sekunder itu dipengaruhi oleh primer, kemudian turunan dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer dan sekunder, plus dipengaruhi oleh faktor yang lain ya di luar parameter primer dan sekunder. Oke. Oke, kita mulai dari parameter yang pertama yaitu tahapan kecepatan absorpsi atau Ka. Ya, parameter ini ditentukan oleh beberapa faktor fungsi fisiologis antara lain pertama luas permukaan absorpsi. Di sini sampaikan bahwa absorpsi obat di usus halus selalu lebih cepat dibandingkan dengan di lambung ya. Selain itu di lambung karena tertutup lapisan mukus yang tebal sehingga tadi tidak lebih baik ketimbang di usus. Dan semakin besar surface area atau luas permukaan absorpsi maka makin cepat dan makin banyak absorpsi obat.
Kemudian yang berikutnya aliran darah atau perfusi darah ya. Semakin cepat aliran darah maka tetapan kecepatan absorpsi semakin besar dan sebaliknya. Contoh yang dapat mempercepat aliran darah misalnya ketika kita makan ya aliran darahnya cepat ya sehingga nilai Ka-nya semakin semakin besar. Nilai Ka semakin besar atau tetapan kecepatan absorpsi semakin besar. Kemudian faktor yang lain adalah gastric emptying time atau kecepatan pengosongan lambung. Peningkatan kecepatan pengosongan lambung biasanya akan meningkatkan kecepatan absorpsi dan penurunan kecepatan pengosongan lambung itu akan menurunkan kecepatan absorpsi. Tetapi teman sekalian, perubahan dalam pengosongan lambung atau motilitas saluran cerna biasanya tidak mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi. Oke, jadi ada dua hal teman-teman sekalian. Ada cepat tidaknya absorpsi, ada berapa banyak yang diabsorpsi. Ya, jadi kecepatan absorpsi itu Ka, kecepatan absorpsi, tapi kemudian banyak tidaknya itu nanti dipengaruhi nilainya adalah F ya atau bioavailabilitas. Ya, seberapa banyak obat diabsorpsi itu bioavailabilitas. Jadi bisa jadi tetapan kecepatan absorpsinya berubah ya. Misalnya gini, Anda gampang ini sama logikanya seperti K dan T setengah ya, yang eliminasi. Ka sama T setengah absorpsi juga sama. Jadi berbanding terbalik. Ka-nya semakin panjang atau semakin besar, maka T setengah semakin pendek. Ka-nya semakin kecil, maka T setengah absorpsinya semakin panjang. Artinya apa? Semakin besar Ka, maka T setengah absorpsinya semakin pendek atau semakin cepat diabsorpsi. Tapi bukan berarti ketika Ka dan T setengah absorpsinya berubah, maka jumlah obatnya juga berubah, belum tentu. Jadi ada yang cuma memperlambat absorpsi, tapi jumlah total obat yang diabsorpsi tetap sama, itu bisa jadi ya. Jadi kalau itu nilainya kalau itu pakai F ya, bioavailabilitas. Oke, tadi sekali lagi perubahan dalam pengosongan lambung tidak mempengaruhi jumlah obat yang diabsorpsi atau yang mencapai sirkulasi sistemik atau F ya. Kecuali pada beberapa kondisi, misalnya obat yang sangat sukar larut dalam cairan usus, misalnya digoxin, prednison ya. Kemudian sediaan salut enterik, kemudian obat-obat yang mengalami metabolisme di saluran cerna. Ya misalnya penisilin oleh asam lambung, levodopa dan klorpromazin oleh enzim dalam dinding saluran cerna. Pada kondisi-kondisi tersebut, maka tidak hanya K dan T setengah absorpsinya yang berubah, tapi juga bioavailabilitas obatnya juga akan berubah. Oke, kemudian beberapa hal, ya ini satu contoh kenapa kita harus mengetahui parameter Ka. Misalnya dalam hal interaksi obat ya, dalam hal interaksi obat. Interaksi obat adalah ketika lebih dari satu obat digunakan bersama-sama dan ada interaksi. Ya, misalnya misalnya ciprofloxacin dan tidak boleh diberikan dengan misalnya antacid misalnya. Nah, ketika dua obat yang berinteraksi kita tidak boleh diberikan bersama, maka biasanya kita salah satu penanganannya atau manajemennya adalah dengan memberi jeda. Ya, memberi jeda antara satu obat dengan obat lain dikasih jarak. Maka kemudian mana obat dulu yang harus dikasih? Nah, ini pertanyaan besarnya adalah mana obat dulu yang pertama kita berikan. Nah, biasanya kita melihat nilai Ka-nya. Semakin Ka-nya besar, maka semakin cepat atau tesanya semakin kecil. Maka kita berikan obat yang memiliki Ka yang lebih besar. Karena tes tangannya lebih kecil. Supaya apa? Nanti supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, supaya jaraknya tidak terlalu jauh. Ya, misalnya kalau sebaliknya, kalau yang kita berikan yang Ka-nya besar, ya, yang Ka-nya besar, yang Ka-nya kecil, maka tes tangannya panjang. Maka nanti kalau kita mau yang seperti itu, maka jedanya harus semakin panjang. Sebenarnya prinsipnya adalah ketika kita berikan itu jangan sampai dua obat itu ada di tempat yang sama bersamaan. Ya, di tempat sama bersamaan. Misalnya di saluran pencernaan bersama tadi misalnya ciprofloxacin sama antacid. Kita ingin mereka nggak bareng-bareng. Maka kita berikan obat yang Ka-nya besar ya atau tes sangat cepat supaya kalau tes sangat cepat kan dia sudah diabsorpsi, udah nggak ada obatnya di saluran pencernaan, kita bisa berikan obat yang lain. Jadi intinya seperti itu. Kemudian volume distribusi kita sudah bahas panjang nih di pertemuan sebelumnya teman sekalian, saya ulang lagi saja. Ini adalah merupakan parameter yang menerangkan seberapa luas satu obat terdistribusi dalam tubuh. Ya, parameter ini menunjukkan volume penyebaran tidak bermakna faal ya, tidak bermakna faal sehingga nanti Anda lihat ada obat yang VD-nya besar sekali. Misalnya VD-nya 1000 liter. Bukan berarti tubuh kita kan misalnya hanya 180 kilo misalnya. Loh, 1000 liter kan itu berarti obatnya kemana tumpah, bukan. Ya, jadi ini tidak bermakna faal ya. Hanya saja maknanya kalau VD-nya besar sekali berarti dia tidak ada dalam pembuluh darah gitu ya.
Kalau Anda ingat. Oke, kita ulang lagi. Besarnya VD ditentukan oleh ukuran dan komposisi tubuh, fungsi kardiovaskular, profesi darah, kemampuan molekuler obat masuk ke dalam berbagai kompartemen tubuh. Lah ini, lipofilisitas obat dan seberapa kuat obat tersebut terikat oleh protein darah, protein jaringan. Jadi kalau obatnya lipofilisitas tinggi sekali, dia terikat di jaringan lemak misalnya atau dia senang ke otak atau ke tulang, maka VD-nya akan sangat besar. Obat yang tertimbun dalam jaringan yang menyebabkan kadar dalam plasma rendah akan mempunyai VD yang besar, misalnya digoxin ya. Digoxin dia di otot jantung sehingga obatnya besar akan di otot jantung sehingga konsentrasi obat dalam darah kecil sehingga VD-nya menjadi besar. Sedangkan obat yang terikat kuat pada plasma maka konsentrasi obat dalam plasmanya tinggi. Misalnya apa? Konsentrasi obatnya dalam plasma tinggi dan VD-nya menjadi kecil. Misalnya apa? Warfarin ya, warfarin dan salisilat. Oke, ini kita review sama seperti pertemuan kemarin bagaimana komposisi cairan di dalam tubuh kita. Jadi ada cairan darah ya, plasma, kemudian cairan ekstraseluler, kemudian ada cairan intraseluler. Kalau Anda ingat di pertemuan sebelumnya, cairan ekstraseluler di dalamnya menjadi bagiannya adalah cairan interstisial ya, cairan interstisial ya. Cairan di antara sel ya, antara sel satu dengan sel yang lain. Kemudian ini ada persen berat badan, kemudian persen cairan tubuh total. Jadi cairan tubuh kita itu kalau Anda ingat ya 60% dari total tubuh kita, ya kemudian 60% itu eee, dibagi lagi yang cairan intraseluler itu 33% dari proses berat badan, atau kalau kita pakai cairan tubuh 55% dari cairan tubuh ya, dan seterusnya. Anda bisa baca tabel ini. Nah, ini yang menarik mungkin ini ya lebih gampang. Ya, Anda ingat tubuh kita 60%, yang 40% itu lemak, kemudian jaringan, kemudian tulang, kemudian ada intravascular fluid ya, kemudian intracellular fluid ya. Ini masuk ke ekstraseluler ya, intravaskuler, eee, interseluler ya, interseluler sama intravaskuler itu masuk ke extracellular fluid. Kalau ini intracellular fluid, kalau ini intravaskuler. Maka obat itu kan masuknya ke sini dulu ya teman-teman sekalian. Obat masuk ke intravaskuler, kemudian bisa ke sini ya 5-15% itu merupakan ECF. Kemudian kalau obat menyebar lagi dia bisa intraseluler. Kalau dia VD-nya lebih dari 60% dari berat badan tubuh, lebih dari 0,6 ya liter per kilogram berat badan, maka dia sebenarnya obat itu lari-lari ke bagian sini. Ya, ya, dia lari ke jaringan, dia lari ke lemak maupun ke otot. Ya kan, kalau dia hanya 0,6 berarti dia terdistribusi merata di mana di cairan tubuh kita. Itu ya cara bacanya. Oke, misalnya ini obat yang memiliki kelarutan di dalam air, ya, misalnya 3,5 liter pada pasien yang berat badan 70 kg. Maka dia sebenarnya obat itu ada di intravaskular ya, intravaskular. Kalau yang 42 liter ya atau 60% berat badan dia ada di total body water. Sehingga obat yang larut dalam lemak atau punya lipofilisitas besar atau yang punya afinitas di jaringan yang sangat besar, maka dia VD-nya lebih besar dari 60% berat badan. Oke, teman-teman sekalian hati-hati dengan satuan ya, hati-hati dengan satuan. Kadang-kadang kita nulis VD itu ada yang nulisnya langsung gini 42 liter, ada yang nulisnya 1 liter per kilogram berat badan. Kalau nulisnya 1 liter per kilogram berat badan berarti kita harus kalikan berat badannya berapa. Tapi kalau VD-nya sama dengan 3,5 liter, ya sudah. Mau berat badannya berapa, VD-nya tetap 3,5 liter. Tapi kalau misalnya VD sama dengan 5 liter per kilogram berat badan, maka kita harus kalikan. Ini sering sekali salah kalau pas di ujian itu teman-teman lupa. Ya, eh, misalnya kita kasih pengecoh, pasien obat memiliki VD sebesar 10 liter ya. Pasien diketahui berat badannya 70 kilo. Lah kalau VD-nya 10 liter ya sudah, VD-nya 10 liter. Mau berat badannya berapa, VD-nya akan tetap. VD-nya akan tetap. Artinya apa? Artinya dalam konteks itu VD obat tidak dipengaruhi oleh berat badan. Artinya apa? Variabilitas obat dalam VD tadi tidak dipengaruhi oleh berat badan. Kemudian yang berikutnya clearance ya. Kita bicara clearance sebagai perwakilan atau parameter farmakokinetik untuk kejadian eliminasi ya. Jadi clearance sekali lagi itu mewakili kejadian eliminasi atau metabolisme dan ekskresi. Clearance ini adalah
volume plasma yang dibersihkan dari obat per satuan waktu oleh seluruh tubuh ya. Satuannya volume per waktu ya. Satuannya sekali lagi apa? Volume per waktu. Volume per waktu bisa mililiter per menit, liter per menit atau liter per jam. Parameter ini menunjukkan ya atau mewakili kejadian eliminasi obat atau kejadian metabolisme dan ekskresi. Oke. Volume cair oke ini sekali lagi volume cairan darah yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Jadi satuannya volume per waktu. Kemudian nisbah antara kecepatan eliminasi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Anda lihat di sini, clearance sama dengan ya kecepatan eliminasi DDB per T ya. DDB ini kan kecepatan eliminasi jumlah obat yang dieliminasi per satuan waktu dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. DDB per DT sama dengan K kali DB ya, K kali DB, K kali DB ya, K kali DB. K sendiri ya jadi apa namanya? Ini kalau kita otak-atik ya, gampangnya gini Mas, Mbak sekalian. Yang paling gampang tuh nanti ini jadinya clearance K kali VD ini. Ini rumus atau persamaan yang harus Anda ingat. Paling tidak dari kuliah farmakoterapi farmakokinetik kita adalah clearance sama dengan K kali VD. Jadi dari persamaan ini K kali DB ya, K kali DB, DB sendiri adalah VD kali CP ya. Kemudian maka dari sini kita bisa lihat clearance sama dengan ya, clearance sama dengan KVDCP ya, CP-nya ya, CP ya. Jadi persamaan ini ya, clearance sama dengan ya persamaan ini ya, DDB per DT kan sama dengan KVDCP ya. Ini ya. Ini sama dengan KVDCP dibagi C. Maka CP-nya dicoret menjadi KVD. Maka kemudian clearance sama dengan K kali VD ya. Jadi sekali lagi apa? Clearance sama dengan KVD. Anda ingat kan Anda lihat di sini teman-teman sekalian tadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa parameter farmakokinetik yang primer yang mana? Clearance sama VD. Jadi parameter farmakokinetik primer, clearance sama VD ini langsung dipengaruhi oleh tubuh. Jadi logikanya gini, logikanya adalah yang pertama kali berubah itu bukan K-nya tapi clearance atau VD-nya. Ya, jadi K berubah karena perubahan clearance atau VD. Jadi kondisi tubuh berubah itu akan mempengaruhi clearance atau mempengaruhi VD. Misalnya tadi saya sudah contohkan di depan fungsi ginjal mempengaruhi clearance. Maka ketika fungsi ginjalnya berubah, clearance-nya berubah. Misalnya VD. Tadi Anda ingat di contoh sebelumnya apa? Berat badan. Ada obat-obat yang VD-nya dipengaruhi berat badan sehingga kan satuannya misalnya VD diketahui 5 liter per kilogram berat badan, maka VD-nya dipengaruhi berat badan. Maka dua variabel ini dipengaruhi oleh berat fungsi fisiologis tubuh. Ya, bisa jadi teman-teman sekalian, fungsi fisiologis tubuh kita berubah, tapi kemudian nilai K-nya tidak berubah ketika clearance-nya berubah, kemudian diikuti oleh ada fungsi tubuh lain berubah yang kemudian berubah nilai VD sehingga clearance-nya berubah, VD-nya berubah, K bisa jadi tetap. Ya, jadi begitu teman-teman sekalian logikanya. Oke. Ini agak berat teman sekalian. Harga clearance suatu obat itu tergantung pada kecepatan aliran darah ya. Yang disebut sebagai Q ini ya singkatannya atau simbolnya. Kecepatan aliran darah yang melewati organ eliminasi atau kita sebut Q. Dan yang berikutnya adalah efisiensi organ eliminasi. Jadi ada dua yang mengaruhi clearance. Jadi aliran darah yang melewati organ eliminasi tersebut, ya melewati hati misalnya atau melewati ginjal ya. Hati sebagai metabolisme, ginjal sebagai ekskresi. Kemudian efisiensi organ eliminasi, jadi efisiensi dari hatinya sendiri atau efisiensi dari ginjalnya sendiri. Maka Anda bisa lihat di sini ya obat ya dengan apa namanya kecepatan aliran darah tertentu ya obat dibawa dengan kecepatan aliran darah tertentu. Ini CA adalah konsentrasi obat yang masuk organ, aferen ya, aferen, kemudian CV yang keluar ya atau vena yang menuju vena. Maka proses eliminasi adalah ini kan masuk, ini yang keluar yang masih di pembuluh darah. Eliminasi adalah ketika dia keluar. Ya, yang keluar adalah Q sama dengan eliminasi adalah Q ya aliran darah CA min CV. Jadi banyaknya obat yang ya sisa antara sisa dari
konsentrasi obat yang masuk dengan yang keluar. Keluar tuh maksudnya keluar organ eliminasi. Artinya apa? Keluar ke sini artinya dia masih di pembuluh darah ya. Tapi yang dieliminasi itu yang keluar dari tubuh, itu yang di bawah sini ya, Mbak Mas. Yang sini ini kan organ eliminasi, ini darah-darah. Jadi yang keluar dari organ eliminasi yang masih di darah berarti dia sama saja belum dieliminasi. Yang sudah dieliminasi yang sini. Sehingga uh, yang kita sebut sebagai eliminasi adalah ketika konsentrasi obat yang masuk dikurangi yang menuju vena ya. Ca min Cv itu konsentrasi. Misalnya ini 10 yang masuk konsentrasinya. Kemudian yang keluar yang masih di vena itu 7. Maka sebenarnya yang dieliminasi hanya berapa? 3. Ya, 10 kurangi 7. Dan nilai Ca min Cv ini disebut sebagai extraction ratio. Apa? Extraction ratio atau rasio ekstraksi ya. Jadi clearance obat sama dengan ini apa kecepatan aliran darah Ca min Cv per Ca. Ya. Ca min Cv per Ca, Ca min Cv per Ca, Ca min Cv per Ca disebut sebagai extraction ratio ya. Jadi Ca min Cv per Ca disebut extraction ratio. Oke. Ini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama obat yang memiliki E atau extraction ratio lebih dari 0,7 disebut sebagai obat yang memiliki high clearance ya, atau high clearance ya, clearance-nya tinggi. Kalau yang E-nya extraction ratio-nya kurang dari 0,3 low clearance. Contoh obatnya ada nanti setelah ini slide setelah ini listnya lebih lengkap. Maka teman-teman sekalian ini ada tabel ini cara bacanya seperti ini. Ini ada obat, dia masuk kategori high exertion ratio, yang di sini adalah low exertion ratio. Maka kemudian teman-teman sekalian, ketika kondisi tubuh berubah, misalnya ada blood flow-nya meningkat atau blood flow-nya turun, atau clearance intrinsiknya berubah, misalnya enzimnya berubah misalnya karena misalnya apa? Misalnya ada interaksi obat sehingga enzimnya berubah, maka perubahan-perubahan ini Anda lihat di sini. Ketika perubahannya di aliran darah, maka perubahan aliran darah tadi dia akan mempengaruhi obat yang memiliki extraction ratio tinggi, tetapi dia tidak mempengaruhi obat yang extraction ratio-nya rendah. Oke, jadi misalnya gini bacanya nih ya. Misalnya nitrogliserin ya, nitrogliserin adalah obat yang memiliki extraction ratio tinggi. Maka nitrogliserin itu ketika blood flow-nya meningkat, maka clearance-nya juga meningkat. Ketika blood flow-nya menurun, maka clearance-nya menurun. Tetapi diazepam yang memiliki low clearance, maka ketika blood flow-nya meningkat, dia tidak terlalu berpengaruh. Harga clearance-nya tetap. Kemudian blood flow-nya menurun, harga clearance-nya juga tetap. Tetapi warfarin akan menjadi berubah clearance-nya ketika yang berubah apanya? Enzimnya. Ya, enzimnya berubah. Ya. Jadi tidak dipengaruhi blood flow tapi dipengaruhi oleh clearance intrinsik, ya. Misalnya enzim. Ya, jadi bacanya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi perubahan harga clearance obat itu dipengaruhi oleh dia masuk kategori apakah dia high clearance atau low clearance. Kalau yang high clearance dia dipengaruhi oleh blood flow, kalau yang low clearance dia dipengaruhi oleh clearance intrinsik, ya. Kemudian di bawahnya ada waktu paruh eliminasi atau tes tengah. Maka di sini kita bisa lihat, saya pikir Anda sudah oke, di tugas di pertemuan sebelumnya Anda sudah mencari ya, bagaimana mencari tes tengah. Oke, ini Anda ingat di order berapa? Order pertama ya. Jadi, sekali lagi yang kita bicarakan hari ini adalah laju reaksi order pertama. Maka Anda lihat di sini kalau yang di slide kuliah sebelumnya mungkin pakai simbolnya I atau amount of the drug. Kalau sini kita pakai C atau konsentrasi obatnya, C konsentrasi. Maka tes tengah obat sama dengan 0,693 dibagi K. Jadi hubungan T setengah sama K gimana? Berbanding terbalik ya. T setengahnya semakin tinggi, K-nya semakin rendah. Ya, T setengahnya semakin rendah, K-nya semakin tinggi. Ya, kemudian rumus yang pertama tadi clearance sama dengan K kali VD ya. Clearance sama dengan K kali VD, K-nya sendiri ya adalah 0,693 dibagi T setengah. Ya, jadi T setengah sama K itu ada angka 0,693 ya. Oke, ini tabelnya obat-obat yang punya hepatic extraction rendah, intermediate sama high, kemudian renal extraction rendah, intermediate dan high. Anda bisa lihat.
Kemudian oke ini contoh clearance, clearance penisilin adalah 15 mililiter per menit, VD-nya 12 liter. Maka maknanya adalah dalam kasus penisilin maka 15 mililiter dari 12 liter ya karena eee, kalau Anda ingat model farmakokinetik kita kan seperti bak ya. Maka penisilin itu apa namanya, larut secara merata di 12 liter, maka clearance-nya adalah 15 mililiter dari 12 liter. Ya dari VD-nya itu dibersihkan dari obat per menit. Kemudian ini clearance sama dengan DDB yang tadi ya, misal C sama dengan 10 miligram, ya maka kemudian clearance apa namanya, clearance 15 mililiter per menit, ya kemudian konsentrasinya 10 miligram per mililiter, maka jumlah obat yang ya diekskresikan per waktu sama dengan 150 miligram per menit. Maka teman-teman sekalian, jika eliminasi 100%, jika eliminasi 100% melalui ekskresi ginjal, ya maka konsentrasi obat ya atau jumlah obat ya di dalam urin itu 100% ya, 100%. Jadi karena dia tidak dimetabolisme ya. Jika eliminasi 100% melalui ekskresi ginjal. Artinya apa? Artinya adalah proses eliminasi itu hanya terwakili dari proses ekskresi. Jadi dia tidak mengalami metabolisme. Jadi eliminasi 100% melalui ekskresi ginjal artinya apa? Obatnya tidak mengalami metabolisme sehingga kita bisa mendapatkan 100% obat di dalam urin. Ya, di dalam urin itu nanti dalam beberapa waktu, tentu saja tidak sekaligus ya. Kita kumpulkan urin tergantung clearance-nya. Maka nanti setelah sekian waktu nanti kita akan mendapatkan jumlah obat di dalam urin itu sama dengan obat yang kemudian diminum. Ya karena tidak ada metabolisme dari obat tadi. Oke, ekskresi ginjal merupakan rute terbesar untuk eliminasi obat jalur ekskresi. Eliminasi obat dalam bentuk berubah maupun tidak berubah ya. Jadi yang utama melalui urin atau melalui liver ya kalau yang ekskresi terutama yang urin ya. Kemudian yang minor yang sebagian kecil melalui feses, kemudian saliva, air mata maupun air susu dan melalui paru-paru untuk obat-obatan yang volatil atau yang gampang menguap. Dan Anda ingat di kuliah kemarin ya ekskresi urin itu terdiri dari tiga peristiwa. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus, kemudian ya filtrasi glomerulus nilainya apa? Positif. Kemudian sekresi tubulus nilainya apa? Positif. Artinya apa? Ya, obat itu masuk ke dalam ginjal yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran kencing ya. Jadi jumlah hasil ekskresi itu adalah penjumlahan dari kejadian filtrasi ditambah jumlah obat yang disekresi dikurangi jumlah obat yang direabsorpsi. Jadi filtrasinya positif, kemudian sekresinya positif, reabsorpsinya negatif. Oke, kemudian tes tengah eliminasi, ya Anda tahu tadi ya sudah merupakan parameter eliminasi setelah clearance. Jadi sekali lagi ini parameter farmakokinetik apa? Sekunder. Sekunder ini dipengaruhi oleh nilai apa? Nilai clearance. Ya, tes tengah adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya, ya, menjadi separuhnya. Oke, kemudian yang berikutnya parameter yang kita pelajari adalah AUC atau area under curve. Ini merupakan parameter apa? Turunan ya, parameter farmakokinetik turunan. Sini disampaikan bahwa bila bersihan atau clearance obat adalah first order ya atau order pertama, bersihan dapat diukur dengan menghitung AUC dari kurva waktu versus konsentrasi setelah pemberian suatu dosis. Ya, clearance atau bersihan adalah proporsional dengan dosis dibagi AUC. Kita akan lihat nanti. Oke, ini area under curve ya. Jadi area under curve adalah parameter farmakokinetik yang menggambarkan jumlah obat yang masuk dalam tubuh atau sirkulasi sistemik. Area under curve ya. Jadi area di bawah apa kurva. Kalau kita punya kurva seperti ini titik A katakanlah, ini O, ini C, maka AOC. Ya, luas AOC adalah area under curve. Nah, kemudian luas dari AOC dapat dianggap terdiri dari banyak sekali 4 persegi panjang. Anda lihat ya, ini kita bisa buat apa namanya persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi ada tingginya adalah DE, ya kemudian panjang sejajarnya adalah E sampai ini, E sampai sini, sama D sampai G. Ya, ya ini kalau kita punya titik yang banyak kita tambah ini menjadi apa? Menjadi penjumlahan ya dari
eee, beberapa atau banyak sekali 4 besi panjang atau apa sebenarnya trapesium di sini ya, trapesium ya. Jadi, tingginya adalah DE, kemudian sisi jejernya kan dari sini ya, ini ke sini ditambahin sama ini ya. Maka, eee, rumusnya adalah AUC dari 0 sampai tidak terhingga itu kan sampai sini ya, ya. Itu sama dengan CP0 per K ya, CP0 per K, konsentrasi obat pada waktu 0 per K, ya. CP0 per K. Anda tahu K itu adalah parameter farmakokinetik apa? K itu adalah parameter farmakokinetik sekunder. Kemudian CP0 itu bisa kita dapatkan dari nilai dosis dan VD. Ya, jadi CP dipengaruhi oleh dosis dan VD. Anda oke rumus ini ya. Ini kalau AUC-nya kita ke kiri, maka AUC sama dengan DB0 per K kali VD. Ya, AUC sama dengan DB0 per K kali VD. Jadi dipengaruhi oleh VD, K, dan dosis. Jadi mengapa disebut sebagai parameter farmakokinetik turunan? Karena dia dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik yang lain plus faktor lain ya. Jadi dosis ini bukan parameter farmakokinetik, dia ya dosis ya. Jadi dosis kita berikan dosis pada pasien ya. Dia tidak mewakili parameter farmakokinetik kan karena dia tidak mewakili kejadian atme. Ya dosis adalah ya dosis kita ngitung dosis ya untuk pasien. Gitu ya teman-teman sekalian. Baik, itu yang bisa sampaikan teman-teman sekalian tentang parameter farmakokinetik. Jadi sekali lagi parameter farmakokinetik adalah parameter yang kita buat ya berdasarkan model yang kita pakai. Dalam hal ini kalau dalam kuliah ini kita bicara modelnya adalah model satu kompartemen. Kalau model lebih dari satu kompartemen tentu saja parameternya lebih banyak, tapi paling tidak untuk yang sering saja kita pakai model satu kompartemen. Dia mewakili kejadian absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ya, jadi untuk mengkuantifikasi kejadian yang tadi kita perlu parameter ya. Yang mewakili parameter yang mewakili kejadian absorpsi adalah Ka, yang mewakili kejadian distribusi adalah Vd, yang mewakili kejadian eliminasi adalah clearance ya. Kemudian parameter farmakokinetik primer yang langsung dipengaruhi oleh kondisi tubuh, yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik primer adalah parameter farmakokinetik sekunder. Sementara parameter farmakokinetik turunan adalah parameter farmakokinetik yang dipengaruhi oleh parameter farmakokinetik lain ditambah dengan faktor lain. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.